Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paginya hari ini teman-teman? Gimana jawabnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Masya Allah, pagi-pagi udah semangat. Senang deh lihatnya. Nah teman-teman, pagi ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan ya, juga kesempatan untuk bisa belajar bersama. Walaupun kita tidak berkumpul dalam satu kelas, tidak bertemu langsung ya, tidak bertatap muka langsung, tapi masih bisa belajar bersama melalui video ini. Dan kadang-kadang kita menggunakan aplikasi ya, aplikasi Zoom atau lewat suara voice note-nya teman-teman yang setiap pagi Bu Guru dengar. Alhamdulillah. Nah, pagi ini ada informasi atau pengetahuan yang mau Bu Nora bagikan untuk teman-teman Alhamasa semua. Kali ini kita mau mengetahui tentang salah satu budaya di Alkian. Walaupun teman-teman saat ini belum belajar langsung ya di sekolah, belum berinteraksi langsung dengan lingkungan sekolah kita, tapi dari awal kita harus mengetahui dulu nih, apa sih kebudayaan atau kebiasaan yang ada di SDIT Alkian. Nah, kali ini Bu Nora mau bagi tahu. Salah satunya teman-teman yang sering digunakan di SDIT Alkian ada 4 kata sakti. Nah, sudah pernah dengar ya tepuknya? Nah, mudah-mudahan juga teman-teman hafal, kemudian digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Walaupun tidak di sekolah, tapi juga di rumah. Teman-teman gunakan saat berinteraksi atau berbicara dengan ayah bunda, dengan adik, dengan kakak, dengan teman, dengan lingkungan rumahnya teman-teman Alhamasa semua. Nah, apa sih 4 kata saktinya? Bisa ya tepuknya atau lagunya. Nah, gimana? 4 kata sakti. Kalau kau punya salah minta maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau sudah dibantu ucap terima kasih. Kalau mau lewat bilang permisi. Nah, itu dia. Kalau kita punya salah yang pertama, menggunakan, kita harus berani untuk mengucapkan atau meminta maaf. Betul, nggak usah malu teman-teman. Nah, artinya kita mengakui kesalahan kita. Ya, meminta maaf itu adalah perbuatan yang baik. Nah, kebiasaan di Alkian juga teman-teman, mengucapkan kata maaf itu bukan hanya ketika kita melakukan kesalahan, tapi contohnya misalnya saat mengingatkan teman kita yang lainnya yang berbuat salah. Contohnya ya, Bu Nora kasih contoh. Bu Nora melihat ada salah satu anak yang membuang sampah sembarangan misalnya. Dia lupa langsung taruh sampah sembarangan. Akhirnya Bu Nora ingatkan. Nah, cara mengingatkannya kita selipkan kata maaf. Misalnya namanya siapa ya? Misalnya namanya Andi ya, kita pakai nama Andi. Ini hanya contoh ya, bukan Andi beneran loh. Nah, ini hanya contoh. Misalnya Bu Nora langsung mengingatkan dia. Maaf Andi, silahkan buang sampahnya di tempat sampah. Nah, kita selipkan kata maaf di situ. Artinya kita meminta dia membuang sampah, tapi tetap dengan kata yang sopan. Jadi kita mengingatkannya bukan sambil marah-marah. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, nanti kalau kita mengucapkannya dengan nada yang marah-marah, dia akan kesal saat diingatkan kebaikan. Padahal maksud kita kan baik ya, mau mengingatkan dia untuk si Andi ini untuk buang sampah pada tempatnya. Jadi kita selipkan kata maaf. Contoh lainnya lagi, teman-teman mau mengingatkan teman lainnya yang berlari-lari di jalanan, padahal itu hal yang berbahaya. Jadi ingatkan saja teman-teman menggunakan selipan kata maaf.
Contoh namanya Bayu ya. Kita panggil, maaf Bayu, tidak berlari-lari di jalan raya, itu berbahaya loh. Nah, kita selipkan kata maaf supaya dia merasa lebih senang diingatkan dengan kata-kata yang sopan, bukan dengan kata-kata yang kasar. Nah, tadi ya, 4 kata sakti yang pertama tadi maaf, itu contohnya. Bisa ya teman-teman digunakan. Nah, yang kedua, kalau mau minta tolong, kalau mau minta bantuan harus menggunakan kata tolong. Iya, jadi itu akan lebih sopan. Bunda, aku minta tolong ambilkan buku aku dong. Nah, atau teman, boleh minta tolong ambilkan pensil aku yang jatuh. Nah, minta tolong, meminta bantuan dengan ucapan kata tolong. Itu yang kedua. Nah, kata sakti yang ketiga adalah apa? Apa ya? Ayo apa? Nah, betul. Kalau sudah dibantu teman-teman, jangan lupa ucapkan kata terima kasih. Nah, habis dibantu sebagai balasan kebaikan kita dan ucapan rasa bahagia kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah memberikan bantuan kepada kita, yang sudah menolong kita. Betul. Yang keempat, terakhir, 4 kata sakti yang terakhir adalah kalau mau lewat bilang permisi. Betul. Jadi saat kita mau lewat suatu jalan atau di rumah nih, ada orang tua kita, ada tamu sedang ngobrol. Nah, kita mau lewat nih. Tidak boleh asal lewat, tidak sopan. Jadi ucapkan sambil lewat. Nah, sambil agak menunduk sedikit badannya ya, mengucapkan kata permisi. Di jalan pun gitu, tidak hanya di rumah. Saat di jalan kita mau lewat, ternyata ada orang lain di pinggir jalan. Kita lewat sambil mengucapkan kata permisi. Nah, begitu ya teman-teman. Insya Allah Bu Nora yakin teman-teman Alhamasa semua bisa menggunakannya atau mempraktekkan 4 kata sakti ini, maupun di sekolah ataupun di rumah ya. Dimanapun kita berada, kita gunakan 4 kata sakti ini agar kita bisa bertutur kata atau berbicara dan berperilaku dengan baik dan sopan. Hebat, Masya Allah. Siap menggunakan 4 kata sakti? Wah, ada suaranya. Bu Nora dengar. Ada suaranya. Siap, Bu Guru. Oke, hebat, Masya Allah. Oh iya, teman-teman, selain 4 kata sakti tadi, ada juga istilah-istilah yang biasa digunakan di Al-Quran. Nah, istilah lainnya itu adalah yang biasa digunakan untuk meminta izin teman-teman. Contohnya, saat lagi belajar di sekolah, di dalam kelas, ada yang kebelet mau ke kamar mandi, mau buang air kecil. Maaf ya, biasanya teman-teman bilangnya pipis gitu ya. Biasanya bilangnya pipis, Bunda aku mau pipis. Nah, kalau di Al-Quran biasanya kita menyebut dengan kata BAK. BAK itu kepanjangannya buang air kecil, artinya pipis. Tapi saat di Al-Quran, kalau mau izin ke Bu Guru atau lagi main bersama teman, mau izin dulu nih, teman, aku bermainnya stop dulu ya, aku mau ke kamar mandi dulu, mau BAK. Nah, BAK izinnya berarti kalau izin di kelas juga gitu. Bu, lagi belajar angkat tangan. Kenapa? Bu Guru tanya. Aku mau izin, aku mau BAK, aku mau ke toilet nih, aku mau BAK Bu Guru. Nah, tandanya itu teman-teman mau pipis, tapi menyebutnya apa? BAK. Pintar. Nanti izinnya gitu ya. Boleh digunakan juga di rumah agar terlihat lebih formal atau lebih sopan. Buang air kecil kepanjangannya, kalau disingkat BAK. Bunda, aku belajarnya stop dulu ya, aku mau ke toilet dulu, aku mau BAK. Nah, begitu ya teman-teman. BAK adalah
pipis. Nanti kita bilangnya BAK. Oke, istilah yang kedua yang biasa digunakan di Alkian adalah saat kita mau buang air besar atau pup. Tahu ya teman-teman, pup itu kita singkatannya adalah BAB. Nah, kepanjangannya buang air besar. Artinya pup ya. Maaf ya, ada juga Bu Nora sebutkan istilah lainnya yang biasa digunakan di luar Alkian. Maaf ya, bilangnya ada yang bilang mau Bu Guru gitu ya, ada ya, tahu ya, ada maaf Bu Guru aku mau Nah, nanti saat di Alkian bilangnya bukan lagi, tapi izinnya bukan pup lagi ya, bilangnya tapi Bu aku izin mau BAB. Nah gitu bilangnya, Bu aku izin kebelet BAB, mau ke toilet dulu ya. Nah boleh gitu ya. Nah sudah 2 istilah lah teman-teman yang kita tahu. Yang pertama kalau pipis bilangnya BAK. Yang kedua kalau mau pup bilangnya BAB. Nah, ada satu lagi, yang ketiga. Yang ketiga adalah BG. Nah, BG itu apa, Bu? BG itu buang gas. Buang gas itu maaf ya, kata lainnya adalah sakit perut, mengeluarkan angin. Yaitu apa? Kentut ya. Biasanya ada yang bilang kentut kalau di luar Alkian. Tapi saat di Alkian, nah teman-teman sudah mulai menggunakan kalau mau izin lagi belajar di kelas. Lagi belajar, kayak makan. Lagi belajar di kelas. Aduh perutku pengen mengeluarkan angin nih kayaknya. Aku mau izin dulu sama Bu Guru biar kalau anginnya agak bau. Anginnya agak bau, tidak membuat teman-teman yang lain kesusahan jadi pada kebauan. Gitu ya. Jadi izin dulu. Bu Guru, aku izin sebentar keluar kelas ke depan pintu mau BG. Aku sakit perut, aku mau BG dulu di luar kelas, Bu. Nah, begitu. Gitu ya. Jadi sudah ada 3 istilah, teman-teman, yang biasa digunakan di Alkian. Yang pertama, BAK atau pipis. Kita bilangnya BAK. Yang kedua, tadi ya biasanya kalau di luar Alkian. Tapi nanti kita mulai menggunakan kata atau singkatan BAB, buang air besar. Nah, yang ketiga adalah apa? BG, buang gas, atau dulu teman-teman mungkin taunya apa tadi? Kentut. Jadi bilangnya jangan kentut lagi, bilangnya BG. Bu, ada yang nanya nih sama Bu Guru. Bu, kenapa sih kok mau BG aja harus izin keluar kelas? Nah, tadi sudah tahu ya teman-teman. Kadang BG itu atau buang gas itu ada yang aromanya tidak sedap. Aromanya agak aromanya tidak sedap, pokoknya aromanya itu bau ya biasanya bilangnya. Nah, jadi bisa merusak penciuman atau mengganggu teman-teman kita yang lain saat di kelas lagi belajar. Kalau tiba-tiba ada yang BG dan BG-nya bau, belajarnya jadi nggak konsentrasi, fokusnya jadi hilang, ya jadi mengganggu kan. Jadi makanya kalau mau BG di dalam kelas jangan, izin aja sama Bu Guru, bilang Bu aku mau BG sebentar ke depan kelas. Nah, insya Allah teman-teman dengan menggunakan istilah-istilah ini BAK, BAB, BG akan lebih sopan ya, terdengar lebih sopan. Nah, bukan hanya di sekolah aja nih menggunakan 3 istilah ini teman-teman, juga 4 kata sakti tadi ya. Tapi saat di rumah juga teman-teman ucapkan kata-kata yang biasa teman-teman pelajari di sekolah, 4 kata sakti dan 3 istilah BAK, BAB, BG supaya lebih sopan gitu ya teman-teman. Insya Allah bisa mudah. Apapun yang kita pelajari, kalau kita niatkan untuk kebaikan kita,
terus kita anggap mudah, insya Allah aku bisa kok melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah aku pelajari dari teman-teman, dari bu guru, dari orang tua, dari keluarga di sekitar gitu ya. Insya Allah kita akan bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, Masya Allah, teman-teman hebat, hari ini sudah mendapat pengetahuan baru ya. Alhamdulillah, nanti teman-teman bisa ajarkan juga, teman-teman bagi untuk adik atau kakaknya teman-teman di rumah, atau mau ada saudara lagi main ke rumah, teman-teman ajari, kita menggunakan 4 kata sakti yuk kalau bicara, kita menggunakan 3 istilah yuk yang baik kalau mau izin-izin, mau BAK, BAB, BG. Nah, bisa diajarin ke teman-teman yang lain, saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, penjelasan Bu Guru hari ini sampai sini dulu. Insya Allah lain kali kita lanjutkan. Teman-teman terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat, bisa teman-teman gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sesudah belajar. Allahumma barik fima 'allamtani waj'alni ilman nafi'an wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bu Nora ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.